sudah luang, sudah nggak ada jam ngajar saya. Mau curhat-curhatan ini boleh kan? Iya. Yang kemarin di WA itu ya. Iya, ini loh. Ya apa? Ini kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa ini? Ya, ini karena memang banyak ya masalah-masalahnya, terutama pembelajaran di Karim yang saya hadapi. Terutama anak-anak ini sudah mulai males, terutama kalau baca buku. Itu benar-benar males sekali, sehingga buku yang kita edarkan itu nyaris itu nggak dibaca, hanya dibawa berangkat ke sekolah, terus nanti kalau guru ngomong ayo dibuka, baru itu dibuka. Jadi hampir nyaris anak-anak itu misalnya nggak tahu apa-apa, itu bukan buku yang dibuka, tapi ya HP itu yang dibuka gitu. Berarti gini ya, Bu Zulaika ini ada kendala gitu tak di pembelajaran? Iya, kendala saya itu kan gini Bu. Jadi anak-anak ya apa ya tadi itu ya nggak antusias ya, nggak aktif. Jadi masih membaca buku itu masih kita itu yang istilahnya itu yang memberi motivasi ya. Kalau orang Jawa bilang itu ngoprak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu ayo dibuka, itu mereka baru mau buka gitu. Jadi motivasinya mereka kurang. Nah, mungkin karena buku cetak itu kan ya kita tahu ya buku cetak itu kan tulisan ya, jangan monoton tulisan, paling gambar itu sedikit-sedikit gitu. Mungkin saya bilang yang mungkin bosan dari situ. Sementara mereka itu pegangannya HP. Nah kalau HP itu kan setiap saat dia juga bisa lihat, terus menarik gitu loh Bu. Ada ya gambarnya kan menarik, tulisannya juga macam-macam. Terus kalau di buku mereka itu kan masih menunggu kita gitu loh, menunggu guru untuk menjelaskan. Nah kalau di HP itu kan mereka maunya apa itu bisa tercover gitu. Bisa sendiri. Iya. Nah tapi kan yang dikhawatirkan ini kan mereka terus tidak relevan dengan pembelajaran kita yang dibuka, dan dengan pembelajaran kita kan kadang itu nggak relevan. Berarti gini ya Bu, ini kendalanya anak-anak atau siswanya Bu Zulaika ini kurang aktif karena bahan bacaan yang kurang menarik gitu ya. Betul. Terus Bu Zulaika pengen mengaktifkan pembelajaran, mengaktifkan siswa saat belajar dengan karakter siswa yang macam-macam itu tadi. Tapi masih ada yang suka membaca. Ada, suka membaca itu ada, cuman ya itu tadi suka membaca ada, tapi mereka itu lebih ya zaman sekarang ini kan mereka tidak lepas dari HP gitu. Saya pengen kok membaca peluang di situ. Saya menggunakan kesempatan karena anak-anak lebih senang pegang HP. Gimana caranya anak-anak yang senang membaca itu tetap bisa membaca. Terus anak-anak yang misalnya kurang suka dengan tampilannya buku tadi itu mungkin kurang menarik, gimana caranya menarik gitu loh Bu. Terus misalnya kalau buku itu kan tidak ada contoh visualnya ya langsung gitu kan, kalau hanya konsep-konsep saja. Tapi kalau mungkin HP itu kan bukan hanya konsep yang ada muncul di situ, tapi bisa tutorial langsung, sehingga anak-anak itu bisa tidak salah konsep lagi gitu. Itu seperti itu. Kalau saya tangkap ini sepertinya Bu Zulaika ingin mengembangkan pembelajaran. Betul. Dengan karakter anak yang berbeda-beda itu tadi. Ada yang masih suka membaca, ada yang mungkin suka melihat video seperti itu. Nah, kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Zulaika lakukan? Mungkin yang apa yang ingin mau diterapkan gitu saat pembelajaran sehingga tujuan Bu Zulaika untuk mengatasi kendala itu bisa tercapai? Kalau
ini menurut saya sementara ini karena anak-anak ini ya tadi itu saya ulangi lagi senang pegang HP, bagaimana caranya terutama yang saya ingin kembangkan adalah tadi itu dengan bagaimana caranya buku cetak ini ada di HP-nya dia gitu, tapi dengan tampilan yang bisa sesuai dengan karakter masing-masing. Artinya tadi anak-anak seneng yang melihat yang yang bagus gitu ya, tampilan bagus. Anak-anak juga bisa langsung melihat yang misalnya seneng yang kinestetik bisa langsung mencoba dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu ya mungkin saya akan coba itu ya membuat bahan ajar gitu ya yang bisa untuk menggantikan buku gitu. Yang bisa menggantikan buku yang di situ itu bisa memuat tadi itu ibu yang bilang mungkin yang saya inginkan. Jadi anak yang visual itu ya seneng, anak yang kinestetik ya bisa terpenuhi, anak yang karena di situ ada audio kan ada video, anak-anak yang misalnya seneng mendengar juga bisa tercover di situ gitu loh. Mungkin ini berkaitan dengan yang kemarin saya memberikan materi itu ya Bu ya. Betul. Tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya ada proses ya gitu ya, ada konten. Mungkin saya kepikiran dengan kontennya gitu loh. Mungkin konten ini yang mungkin harus Bu ya, yang sesuai dengan macam-macam anak itu. Kalau buku cetak itu kan ya anak-anak yang sedang membaca aja gitu ya, yang visual itu pun visualnya terbatas gitu. Visualnya terbatas karena hanya membaca dan monoton. Takutnya sekalipun anak yang seneng membaca pun karena monoton akhirnya males gitu. Gitu. Nah untuk saat ini Bu, kira-kira kesempatan yang dimiliki Bu Zulaika apa untuk mengembangkan itu? Ini kan yang saya punya kesempatan ini adalah sekarang ini kan zaman teknologi ya, zaman teknologi. Terus anak-anak juga tidak lepas dari HP gitu ya. Saya ingin memanfaatkan ya tadi itu buku itu saya kemas seperti menjadi e-book seperti itu ya, kayak e-modul gitu Bu. Nah di e-modul itu nanti saya akan tetap berpatokan istilahnya berpatokan dengan materi yang sesuai yang ada, tapi saya kembangkan, saya kemas yang sekiranya anak-anak bisa membangkitkan gitu loh Bu, motivasi anak-anak itu untuk seneng tadi itu menggunakan bahan ajar sebagai proses pembelajarannya mereka. Misalnya font gitu ya, font itu kan kalau di buku cetak mungkin biasa aja gitu kan Bu, tapi kalau di e-book itu kan bisa kita bikin warna-warni itu lebih menarik ya, jadinya ya. Terus misalnya biar tidak terjadi miskonsepsi ya, kita selain kita berikan misalnya konsep cara-cara gitu ya dengan kalimat, kita juga memberikan tutorial sehingga anak-anak itu lebih paham gitu loh, yang enak itu kan lebih paham gitu. Dan anak-anak bisa tidak perlu akan lebih aktif ya, tidak perlu menunggu kita. Bu gimana ini kok begini kok begitu, mereka akan lebih jauh aktif secara mandiri dalam menggunakan buku ya yang tadi saya kembangkan itu sebagai konten gitu. Berarti bukunya Bu Zulaika sudah membuat ya? Apa baru rencana dalam modul atau bagaimana yang kan ini mau dikembangkan begitu? Kalau bukunya memang saya sudah membuat, tapi tidak semua pembelajaran. Jadi saya hanya beberapa materi itu sudah saya buat, gitu. Tapi masih belum semua materi yang rencana saya ajarkan. Terutama saya kan ada kesempatan untuk tahun ini tuh mengajar kelas 7 yang kebetulan kurikulum baru itu satu.
Yang berikutnya lagi, di sekolahan saya itu belum ada buku kurikulum Merdeka, Bu, yang diberikan. Untuk seni budaya berarti belum ada ya? Belum ada. Kesempatan baru. Iya, seperti itu. makanya tadi saya berpikir gimana ya caranya gitu. Itu seperti itu. Kira-kira kan ini sudah punya rencana ya. Ini kira-kira nanti kedepannya itu menemui hambatan atau kendala nggak di kelas yang akan Zulaikha terapkan dengan pengembangan yang seperti itu? Jadi memang semua semua kegiatan, semua ide itu mesti ada negatif, positif gitu ya, mesti ada hambatan, sekalipun mungkin hambatan itu tidak perlu kita risaukan. Misalnya kalau hambatan-hambatan ini jadi anak-anak itu kan pegang HP ya, otomatis kan hambatannya itu mesti harus ada kuota tanda kutip kan. Nah kayak begitu Bu, itu mungkin sedikit hambatan, tapi saya rasa buku itu, e-book itu juga bisa di-download seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi membutuhkan kuota lagi kayak gitu. Itu sedikit hambatan menurut saya. Yang berikutnya adalah ya saya harus banyak belajar ya Bu ya, menggunakan aplikasi itu loh Bu, aplikasi-aplikasi yang sekiranya memudahkan untuk membuat buku itu. Nah ini kira-kira untuk mengatasi nanti seandainya hambatan itu muncul, kira-kira Bu Zulaikha mungkin punya antisipasi untuk mengatasi hambatan atau kendala itu? Kalau kendala tadi ya kita harus siap untuk mengatasinya. Mau nggak mau itu ya kita harus menyiapkan diri. Artinya misalnya tadi sudah saya sebutkan, nggak semua anak mampu untuk membeli kuota begitu kan. Tapi di sekolahan kan kita menyediakan ada wifi ya, Jadi mungkin pada waktu pembelajaran anak-anak disuruh mendownload, ada waktu download, silakan download semua. Mungkin ada timing seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tadi ada kendala juga ada di diri saya ya. Karena apa? Aplikasi itu kan macam-macam ya. Bagaimana yang pas cocok untuk tipe yang buku yang saya mau itu untuk bahan ajarnya anak-anak. Mungkin saya ya akan mungkin salah satunya yang mengikuti kayak pelatihan gitu loh Bu. Ya, mengikuti pelatihan gitu mungkin itu adalah jalan keluar bagi hambatan yang saya punya. Berarti ini Bu Zulaikha sudah cukup memiliki strategi ya untuk pengembangan pembelajaran itu ya. Nah ini Bu Zulaikha, supaya berjalan dengan lancar ini pembelajaran dari rencana pengembangan Bu Zulaikha ini kan pasti Bu Zulaikha itu punya ukuran keberhasilan. Nah kan punya rencana, berarti punya nanti pembelajaran ini bisa saya katakan berhasil itu yang bagaimana gitu. Mungkin Bu Zulaikha memiliki ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan itu. Kalau ukuran keberhasilan, jadi semua pembelajaran saya rasa titik akhirnya adalah di hasil belajar anak-anak. Nah, di hasil belajar anak-anak itu ya otomatis kan penilaian yang harus saya lakukan untuk melihat sampai di mana pengaruh atau mungkin manfaat atau bahan ajar yang tadi itu sudah digunakan anak-anak. Itu jelas sebelum itu kan mestinya harusnya saya itu melakukan kayak pretest gitu Bu ya, kayak pretest sebelum anak-anak itu menggunakannya itu seperti apa. Setelah pretest itu pun akan saya gunakan untuk kayak penilaian sikap begitu ya, karena sikap itu terutama paling penting menurut saya, karena itu adalah proses pembelajaran. Kalau hasil akhir itu berikutnya saja, yang penting itu adalah proses, menunjukkan aktif atau tidak gitu ya setelah itu diberi
buku e-book gitu e-book ya. tadi, sehingga anak-anak itu antusias tidak gitu ya. Kalau misalnya, nah kebetulan kayak e-book itu saya juga pengen Bu Karin, e-book itu ada semacam kayak interaktif gitu Bu Karin. Karena selama ini biasanya nih menurut pengetahuan saya sih, kalau interaktif itu kebanyakan untuk anak-anak yang TK, SD gitu Bu Karin ya. Misalnya ini warna biru, suruh pencet warna biru apa enggak, kayak gitu aja sih. Nah, saya pengen mencoba itu ya anak-anak juga bisa interaktif dengan bukunya tadi sendiri gitu, secara langsung gitu. Jadi mungkin ada jawaban bisa langsung dijawab kayak gitu. Itu kan anak-anak langsung istilahnya aktif kan, ada interaktif gitu loh, dengan otomatis. Nah itu terutama proses itu yang akan saya proses ya tadi itu sikap tadi itu ya, sikap karakter itu anak-anak dalam proses menggunakan, terus dalam proses antusias apa tidak itu. Kalau hasil akhir nanti yang pastinya saya akan berikan proses, ada pengetahuan dan keterampilan itu seperti itu juga. Ini sebenarnya saya salut ya Bu Zulaika ya. Bu Zulaika punya kendala, kemudian mungkin melalui percakapan kita ini ternyata Bu Zulaika itu memiliki rencana untuk mengembangkan pembelajaran untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran tersebut dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Zulaika ya. Tapi yang didiferensiasikan adalah dari strategi konten tadi kan, konten dengan menyajikan e-book seperti itu ya, e-book interaktif ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari gaya belajarnya gitu ya. Betul. Ini sebenarnya luar biasa sekali karena Bu Zulaika mungkin ya dengan pelatihan yang Bu Zulaika ikuti sekarang kan eranya era digital gitu ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya kalau untuk guru ukuran kita itu saat ini wajib memang ya Bu Zulaika ya untuk bisa ya dengan digitalisasi itu. Nah ini Bu Zulaika ternyata sudah memiliki strategi yang sangat bagus sekali, sudah luar biasa sekali. Nah ini kira-kira komitmen yang bagaimana untuk melaksanakan rencana aksi ini? Komitmen apa yang Bu Zulaika miliki untuk melaksanakan rencana aksi? Kalau komitmen itu mestinya saya harus punya acuan ya. Saya punya acuan, ya saya harus benar-benar bisa menghasilkan e-book interaktif yang bisa dipastikan bisa dipakai anak-anak secara efektif, secara efisien, kurang lebih seperti itu. Dan yang pasti tadi kan dari mungkin ukuran yang keberhasilan yang ingin dicapai Bu Zulaika salah satunya kan membuat siswa aktif begitu ya Bu Zulaika. Nah ini kalau tidak diterapkan kan kita tidak tahu gitu, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain mungkin akan berbeda hasilnya. Nah dari komitmen Bu Zulaika tersebut berarti Bu Zulaika memiliki keinginan untuk mencoba menerapkan gitu ya. Iya betul. Nah ini kira-kira kapan Bu Zulaika akan mencoba ini? Kalau kapan ini saya sudah memulai untuk menyusun draft konten-konten apa yang harus saya masukkan, terutama yang berhubungan dengan materi itu sudah saya susun, tinggal mungkin mengaplikasikan di aplikasinya itu. Terus terutama misalnya video apa yang pas dengan materinya, terus misalnya gambar apa yang misalnya lebih mungkin saya bilang lagi ngetren gitu ya di kalangan anak-anak itu, anak-anak seusia SMP itu memang sebetulnya saya seni budaya ya, seni rupa ya, anak-anak yang memang
dari periodisasinya itu seni rupanya masuk dalam periode apa gitu ya. Kalau mungkin anak SMP ini sudah ke periode natural kayak gitu kalau yang saya pelajari seni budaya itu. Jadi nanti saya akan membuat gambar-gambar ya yang natural ya gitu, yang ada di terutama di sekeliling anak-anak itu, terutama lingkungan sekitar itu yang mungkin akan saya sesuaikan. Terus warna-warna gitu ya, anak-anak itu kan masa-masa SMP itu kan masa-masa yang penuh warna-warni gitu kan, macam-macam. Anak-anak yang lagi sedih, ada lagi sahabatan, ada lagi yang macam-macam ya. Itu nanti hal yang dilalui kalau betul. SMP ya. Nah itu nanti saya akan berikan warna-warna mungkin yang ya saya sesuaikan dengan mungkin ilmu yang saya punya ya. Nanti sambil lalu saya akan cari literatur yang apa sih warna-warna anak-anak yang SMP itu seneng gitu Bu. Terus nanti saya juga akan coba untuk mencari video yang sekiranya itu video itu ya saling berhubungan dengan materi saya itu seperti itu. Berarti ini Bu Zulaikha sudah siap mau menerapkan ya. Berarti modul segala macam sudah ada ya Bu Zulaikha ya. Sudah ada. Ya. Berarti ini siap mau menerapkan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten gitu tadi ya. Ya mungkin nanti saya jadi tertarik Bu Zulaikha, tertarik ingin tahu hasilnya gitu loh, karena yang akan Bu Zulaikha sajikan ini kan memang menarik gitu. Nah barangkali nanti saya diizinkan Bu Zulaikha untuk mungkin saya melihat atau mengamati saat Bu Zulaikha mengajar gitu ya. Kira-kira nanti setelah itu mungkin sebagai tindak lanjut dari kegiatan percakapan kita atau coaching kita hari ini, nanti setelah Bu Zulaikha melakukan praktik pembelajaran, kita akan membahas lagi hasilnya gitu. Siap. Ya. Terima kasih, saya juga ada kesempatan ngobrol ya, karena kita cari situasi begini ini kan susah Bu. Peluangnya susah karena jam ngajar kita yang paling muridnya banyak gitu. Jadi kendala-kendala dalam proses pembelajaran pasti selalu ada, apalagi kan murid kita itu memang beragam gitu ya. Jadi memang mungkin kita sebagai guru itu harus kreatif juga ya. Ya betul menurut saya itu, terutama bagaimana kita itu ini ya menyandingkan zaman sekarang teknologi menyandingkan kekreatifan kita itu ke teknologi. Mungkin zamannya zaman digital sudah ya. Teknologi pendidikan kan gitu ya Bu ya, ada komunikasi, ada kolaborasi, terus yang kreatif kan gitu ya, kritis, mandiri, terus problem solving kan gitu ya. Mungkin itu yang harus kita padukan gitu ya. Jadi kayak saya ngambil belajar ke aplikasi itu sudah saya kolaborasi sama orang kan gitu. Terus saya mencoba ide-ide kreatif itu juga nanti ya memang prinsip-prinsip dari teknologi istilahnya pendidikan abad sekarang itu yang memang ya benar sih seperti itu. Berarti sudah ketemu solusinya ya Bu Zulaikha ya. Iya. Ini tinggal menerapkan gitu ya. Saya sendiri juga tertarik ingin tahu hasilnya nanti bagaimana. Sepertinya menyenangkan. Tapi jangan lupa nanti juga saya diberi masukan. Berarti nanti kita kan, saya ini mungkin nanti perlu ikut mengamati Bu Zulaikha saat mengajar gitu ya, karena saya kan penasaran gitu. Terus nanti kita bahas lagi hasilnya. Berarti kita ketemu lagi hari apa kita kira-kira Bu Zulaikha ya? Mungkin pas senggang. Saya ngajar itu hari Senin saya itu penuh Bu. Mungkin hari Selasanya ya mungkin saya nanti ada setelah jam istirahat. Jadi jam 12 anak-anak itu istirahat yang kedua. Boleh nanti kita ngobrol lagi. Berarti ini mungkin
mungkin minggu ini Bu Zulaika kan praktik ya, maksudnya menerapkan gitu ya. Berarti kita kira-kira minggu depan ya kita ketemu lagi ya untuk membahas hasilnya. Boleh minggu depan. Baiklah, sepertinya menarik sekali percakapan kita kali ini. Mungkin nanti kalau hasilnya bagus Bu Zulaika, saya juga ini dari percakapan ini juga memperoleh ilmu gitu. Walaupun mata pelajaran kita berbeda gitu ya Bu Zulaika ya. Jadi saling memberikan ilmu, saling sharing gitu demi kelancaran pembelajaran dan kualitas siswa kita gitu. Mungkin seperti itu dulu ya Bu Zulaika ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depannya. Iya, ini jamnya kita udah mau selesai, kita kelas dulu. Oh iya iya. Makasih ya Bu Karin. Sama-sama. Dah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Raka, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sip. Anak-anakku sekalian,
kritis terhadap langkah-langkah menggambar dan kreatif dengan membuat komposisi dan proporsi sesuai dengan pengetahuan yang didapatkannya. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan hasil tes yang Ibu berikan kemarin ya lewat link Google Form, ternyata di antara kalian itu juga ya, selain suka membaca juga suka apa anak-anak selain membaca? Melihat video, terus mendengarkan tutorial begitu ya, melihat dan mendengar tutorial gitu ya. Nah, Ibu sudah siapkan kalian selain buku ya, selain buku cetak yang kalian pegang sekarang, Ibu juga sudah siapkan e-book interaktif. E-book interaktif itu ya, di situ sudah ada video tutorialnya. Kalian juga bisa langsung mencoba, misalnya, waduh aku mau baca dulu ya, tapi aku mau langsung mencoba. Di situ juga ada video langsung tutorial. Terus di situ juga tampilannya, gambarnya juga akan bagus. Seperti itu ya, lebih bagus daripada yang di buku cetak. Nah, di situ juga ada kuis interaktif. Jadi kalian bisa langsung mengetahui jawaban benar apa salah tanpa melihat atau tanpa menunggu gugur lagi. Ya, gitu anak-anak ya. Ya. Anak-anak, nanti Ibu akan, kalian bisa dapatkan pengetahuan ini akan Ibu siapkan buku ya, buku yang kalian sudah punya semuanya ya, buku bacaan dari Kemendikbud, boleh halaman 4, dan Ibu nanti juga akan siapkan e-book yang bisa kalian baca. Anak-anakku sekalian, adapun kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan kegiatan pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi ya. Kita nanti akan berdiskusi dan ada tugas. Berikutnya adalah untuk metode penilaian. Kita akan menggunakan penilaian satu karakter atau sikap. Jadi bagaimana sikap kalian nanti Ibu akan dinilai. Berikutnya juga ada penilaian pengetahuan. Dan terakhir apa? Penilaian apa? Penampilan. Baik.
Kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang kita gambar. Misalnya ikan, kira-kira bentuk dasarnya apa? Bisa, terus? Bisa. Coba. Berikutnya nomor 2 apa? Mengetahui bagian objek gambar. Kira-kira bagian-bagian dari ikan itu, ikan punya apa saja? Ada kepala, ada matanya, ada mulutnya, ada apanya? Ekornya. Itu adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang akan membentuk jadi objek utama seperti itu. Dan berikutnya apa, Nana? Kalau sudah kita tahu, oh ada mata, ada ini, ada ekor, menyusun. Berikutnya adalah apa? Memberikan dimensi gelap, terang, dan terakhir memberikan kesan latar contohnya kalian boleh misalnya dengan segitiga, misalnya kan gini ya, bentar, dengan segitiga misalnya ya. Coba sebutkan ini bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya apa ini? Mulut. Bentuk dasarnya dari ikan. Ikan punya apa? Coba sebutkan tadi itu. Punya apa? Disambung lagi ada mata. Ya, ada mata misalnya. Terus
Baik, menggambar. Oke, anak nomor 2. Ya, sebelum seseorang melakukan kegiatan menggambar langkah pertama tadi apa? Menentukan objek. Blok sini menentukan objek. Blok sini apa? Menentukan konsep. Wow, ini beda ya. Nah, blok 3 Menentukan bahan. menentukan gambar. Sekarang kita akan benar apa salah ya? Menentukan bahan. Coba kelompok 3. Kita tepuk tangan dong. Oke, kita sekarang ke kelompok 2. Jawabannya apa tadi? Menentukan konsep. Menentukan konsep. Nah, tadi kelompok mana yang menjawab A? Satu. Kelompok 1, kita akan buktikan. Kuis 1 ada satu lagi. Nih, menggambar kelompok bunga, pohon, buah, pisang termasuk golongan objek apa? Objek. Anak gaul. Ayo, ada kelompok bunga. Fauna bu. Ada fauna, berapa yang bilang fauna? Ada flora. Sekarang kita buktikan flora. Oke, flora apakah benar? Iya. Luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kesimpulan yang bisa kalian ambil kira-kira apa anak-anak? Menentukan gambar. Langkah-langkah menggambar. Langkah-langkah menggambar, apalagi yang menggambar apalagi tadi? Tema menggambar. Kira-kira anak tadi unsur-unsur gambar itu apa saja unsur gambar? Luar biasa. Nah, kalian tadi menyebutkan tema menggambar apa saja tadi tema yang menggambar yang bisa kita ketahui? Biasa. Dan langkah-langkah yang paling mudah apa saja?
kita sudah Bu Zulaikha sudah praktik mengajar setelah membuat modul dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga ikut mengamati. Nah, untuk pertemuan kali ini, harapan apa yang ingin Bu Zulaikha dapatkan, atau tujuan dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Zulaikha dapatkan? Begini Bu Kari, kalau kemarin kita sudah melakukan misalnya praktek pembelajaran ya, dengan adanya pertemuan hari ini paling tidak ada evaluasi praktik yang saya kemarin lakukan. Itu pastinya ada kekurangan ya, yang pasti itu. Nah, dengan adanya evaluasi paling tidak ada tindak lanjutnya akan semakin baik, seperti itu. Baik, berarti Bu Zulaikha ingin ada evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian hasil evaluasi itu akan digunakan untuk sebagai sarana tindak lanjut gitu, supaya pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Betul, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kita inginkan, seperti itu. Ya, baik. Menurut Bu Zulaikha, kemarin itu waktu Bu Zulaikha melaksanakan pembelajaran itu, kalau ada ring 1 sampai 10, menurut Bu Zulaikha berada di angka berapa? Ring 1 sampai 10. Mungkin saya masih di ring 7 Ibu, karena saya melihat masih ada beberapa yang belum sesuai dengan RPP saya. Apa Bu yang bisa jelaskan mungkin? Yang saya masih istilahnya kemarin saya coba evaluasi, saya lebih ke mendominasi pembelajaran. Artinya karena mungkin saya kurang memberikan kesempatan waktu yang agak lebih lama ke murid-murid saya, karena mungkin waktu sehingga saya itu kesempatan sedikit sudah saya ambil alih, kesempatan sedikit seharusnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak ke murid-murid, karena mungkin saya ngejar biar selesai gitu ya, sesuai dengan 3 jam pembelajaran nanti selesai gitu. Berarti kurang sabar gitu ya? Mungkin kurang sabar begitu ya, kurang sabar karena terikat waktu itu. Terus selain mendominasi apa lagi Bu? Ada lagi kah? Ada Bu, kebetulan di RPP saya itu rencana pembelajaran yang saya rancang itu harusnya ada per kelompok ya. Kerja kelompok. Betul. Tapi kemarin sepertinya belum saya lakukan. Belum dilakukan kerja kelompok. Tapi kalau penerapan diferensiasi kontennya sudah? Kemarin sudah saya lakukan. Kebetulan anak-anak untuk bahan ajarnya itu kan menggunakan bahan ajar, menggunakan buku cetak itu ya, sesuai dengan rapor kita di awal saya sudah kemukakan, saya ingin anak-anak itu punya saya ingin memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Saya lihat anak-anak itu tidak semuanya sama, artinya tidak semuanya anak itu mau membaca buku cetak itu seperti itu. Nah, saya melihatnya juga di antaranya itu juga anak-anak lebih suka memegang HP daripada buku cetak. Nah, itu sehingga kemarin saya berusaha untuk gimana ya caranya buku cetak itu ada di HP seperti itu, dengan kita modifikasi dengan yang sesuatu yang lebih menarik seperti itu. Nah, kemarin pada waktu praktek sudah saya praktekkan dan memang anak-anak tertarik ya Bu ya, menurut saya tertarik karena di dalam buku cetak itu menurut saya
Jadi anak-anak yang seneng visual ya, visual itu dia karena buku yang saya buat dibuka di HP itu tampilannya lebih menarik seperti itu. Gambarnya bergerak, Gambarnya bisa bergerak sehingga anak-anak yang dia punya visual yang memang belajarnya lebih ke arah sana itu lebih tertarik. Terus anak-anak yang memang di situ kan ada videonya Bu ya. Nah anak-anak yang audio itu juga tipe pembelajaran audio juga bisa menikmati. Iya bisa menikmati. Sedangkan untuk anak-anak yang kinestetik saya rasa karena di situ juga ada video tutorial ya. Jadi anak itu langsung bisa mempraktekkan gitu. Artinya dia bisa langsung bergerak seperti itu. Nah kemarin saya coba itu dan anak-anak saya rasa mulai aktifannya muncul. Iya seperti itu. Baik. Karena Bu Zulaika memilih 7 dengan yang dianggap sebagai kekurangan itu tadi ya, karena belum sesuai dengan RPP atau modul, diantaranya adalah guru mendominasi pembelajaran dan belum adanya kegiatan berkelompok gitu. Tapi sedangkan pembelajaran diferensiasinya sudah berjalan dengan baik gitu nih Bu Zulaika. Nah dari yang Bu Zulaika anggap sebagai kekurangan itu mungkin ada gangguan atau hambatan yang menyebabkan hal itu terjadi. Kira-kira apa Bu? Ya, sesuai dengan praktik yang saya lakukan kemarin itu terutama memang saya ini ya terikat dengan waktu. Waktunya kurang. Waktu yang kurang karena apalagi sekarang ini harusnya 40 menit, sekarang hanya 30 menit saya SAS. Jadi sepertinya saya itu waduh ini harus selesai. Iya, gitu iya itu seperti itu. Yang berikutnya adalah kebetulan e-book saya ini yang saya buat itu dia mengandalkan misalnya internet ya. Oh ya, online ya. Iya betul. Sehingga pada saat membuka itu mungkin kapasitas mereka itu kan beda-beda ya. Kapasitas mereka itu berbeda-beda. Ada yang kadang pun tidak punya paketan. Oh ya. Nah, sedangkan di sekolah juga ada memang, cuman kadang itu juga tidak maksimal. Lemot. Ya, kurang lebih seperti itu sehingga dia mengganggu tampilan dari e-book itu sendiri. Yaitu sih waktu sama internet itu menurut saya. Jadi kendalanya itu ya, yang menyebabkan timbulnya kekurangan gitu tadi ya. Baik Bu Zulaika, nah Bu Zulaika kan sudah tahu kekurangannya apa, kemudian ada hambatan yang menjadi faktor penunjang kekurangan itu. Kira-kira solusi apa yang Bu Zulaika miliki atau kesempatan apa untuk bisa mengatasi adanya kekurangan atau hambatan tersebut? Ya, kalau tadi saya sebutkan waktu ya Bu ya, kalau waktu otomatis karena ini di sekolah jelas ada hubungan dengan kurikulum. Ya mungkin saya akan koordinasi dengan kurikulum dengan teman-teman juga seperti itu ya, karena mungkin bisa jadi ada penambahan sedikit, bisa jadi juga itu seperti itu, atau mungkin karena juga saya harus menyesuaikan dengan kurikulum materi apa hari ini saya taruh. Misalnya kadang-kadang itu kan 3 jam itu nggak full 3 jam. Iya. Kadang itu terputus hanya 2 jam saja. sama satu. Nah, ini saya harus menyesuaikan betul ini materi apa yang sekiranya 30 menit cukup. Sekalipun mungkin bagi saya mungkin kurang bisa maksimal ya Bu ya. 30 menit saya belum jalan, belum kita salam, belum persepsi dan lain sebagainya, begitu kan minim sekali gitu. Ya itu yang saya akan lakukan, komunikasi. Berikutnya kalau yang masalah internet mungkin ya karena ini hubungannya dengan personal murid, mungkin ya komunikasi yang saya lakukan adalah paling tidak saya harus menjalin hubungan baik, artinya berkomunikasi juga tetap dengan wali murid gitu. Iya, wali murid terutama
karena kita nggak mungkin bisa berjalan. Misalnya saya dengan murid saja berjalan itu tidak bisa, itu kurang maksimal. Tapi kalau ada dukungan 3 komponen ini saling mendukung, saya rasa semuanya akan bisa berjalan. Berarti siswa, terus murid, orang tua murid dengan guru. Iya, dan Kalau untuk pihak sekolah sendiri, mungkin ada yang ingin Bu Zulaika gandeng untuk mengatasi masalah ini. iya, kalau terutama tadi kalau pihak sekolah ya dari kurikulumnya, terutama sarpras ya, karena menyangkut tadi itu internet ya, mungkin saya berusaha untuk komunikasi bagaimana caranya meningkatkan ya, karena ini kan bagaimanapun ini kan untuk murid seperti itu. Baik. Nah, itu kira-kira solusi yang dimiliki Bu Zulaika ya. Jadi membangun komunikasi, terus mengadakan kolaborasi gitu ya. Menyusun perangkat pembelajaran dengan menyesuaikan waktu yang ada seperti itu gitu ya. Nah, nanti ke depan kalau ini kan tadi di depan kan tujuannya Bu Zulaika ingin tindak lanjut supaya pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik gitu ya. Iya. Ya, strategi apa yang akan Bu Zulaika gunakan untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, strategi yang saya gunakan jelas pada utamanya saya tetap mengutamakan kebutuhan murid. Artinya semua yang berhubungan dengan murid itu yang saya akan lebih maksimalkan, berusaha untuk merubah tadi yang kurang-kurang, menambah juga yang sekiranya kurang atau apa ya intinya kita sesuaikan dengan kebutuhan murid seperti itu, dan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran terutama Biar tercapai tujuannya. Betul. Kira-kira berapa lama Bu Zulaika mungkin bisa mewujudkan harapan-harapan Bu Zulaika seperti itu, perbaikan pembelajaran? Kalau menurut saya, kalau urusan dengan waktu mungkin kita bisa mungkin pertemuan berikutnya masih bisa. Tapi kalau untuk yang tadi internet mungkin butuh waktu lebih ya, karena mungkin akan berhubungan dengan ya tadi itu pihak-pihak pemangku kebijakan ya. Itu kalau yang dari sekolah ya. Kalau yang dari wali murid? Kalau dari wali murid saya rasa asal kita komunikasi baik itu bisa tercover secepatnya. Terus kita mengatur waktu itu juga akan dari pihak kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita secepat mungkin itu masih bisa. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kira-kira sudah bisa Bu ya, dari hasil evaluasi hari ini untuk melakukan perbaikan pada pertemuan selanjutnya gitu ya? Iya, kalau perbaikan insya Allah bisa. Cuman kalau mau ke angka tadi itu, angka 100 itu mungkin susah. Bertahap ya. Tapi kalau misalnya dari 7 ke 8, saya yakin ya itu bisa. Baik, ini komitmen apa Bu kira-kira yang Bu Zulaika miliki supaya tujuan yang Bu Zulaika harapkan itu bisa tercapai? Komitmen saya adalah berusaha untuk mengcover kebutuhan anak sesuai dengan terutama gaya belajarnya anak-anak. Karena kalau kita mengerti kebutuhan anak, gaya belajarnya, kita untuk menerapkan metode pembelajaran itu lebih mudah, sehingga tujuan yang mau kita capai juga akan lebih mudah juga. Kalau boleh dirangkum singkat gitu Bu ya, pihak-pihak yang terkait itu siapa saja, kemudian tindakan yang dilakukan apa gitu, supaya nanti Bu Zulaika bisa sistematis dalam melakukan perbaikan. Langkah pertama saya, terutama saya akan mulai dari diri saya sendiri. Artinya
saya akan membuat rencana pembelajaran tadi. Yang saya sesuaikan, terutama tadi ya kontennya seperti apa ya, apa bahan ajarnya seperti apa. Selek lebih kebutuhan murid itu dari saya pribadi. Yang berikutnya adalah saya komunikasi dengan anak-anak ya. Berikutnya adalah dengan orang tua. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan dengan pemangku kebijakan tadi Bu. Saya akan melakukan komunikasi sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Baik, Zulaika. Sepertinya tujuan pembicaraan kita hari ini atau pembahasan kita hari ini sudah cukup tercapai ya Bu, karena melalui percakapan ini kan ternyata Bu Zulaika sudah memiliki solusi, strategi dan komitmen yang sangat luar biasa sekali. Memang kalau kita amati dengan seksama itu karakteristik siswa di sekolah kita itu sangat beragam sekali. Apalagi kan ini sekolah memberi kesempatan untuk anak-anak boleh membawa gadget gitu. Nah, mungkin Bu Zulaika sudah membaca peluang kondisi, menggunakan kesempatan itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar murid itu bisa terpenuhi gitu ya, dengan membuat e-book kalau nggak salah ya, e-book interaktif. Mungkin saya sebenarnya tertarik di e-book itu. Saya kan belum begitu fasih ya membuat e-book itu. Kita dengan seperti ini kan saya juga mendapatkan ilmu juga dari Bu Zulaika gitu. Kapan-kapan boleh diajari saya untuk membuat e-book gitu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Bu Zulaika. Tadi kan saya sudah mendengar di akhir ya, Bu Zulaika sudah menyimpulkan mulai dari kekurangannya, kemudian solusi yang dimiliki sampai strategi penerapan, bahkan komitmennya juga sudah disampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Iya, kalau harapan saya sih saya menyampaikan ya, hal-hal seperti ini perlu ada tindak lanjut ya. Artinya komunikasi seperti ini, saling tukar pengalaman, sharing itu butuh dengan teman. Kita juga bisa kolaborasi itu saya rasa penting dan bisa istiqomah kalau orang yang bilang istiqomah seperti itu. Atau mungkin ke depan Bu Zulaika pengen mencoba diferensiasi yang lain selain konten. Mungkin nanti saya akan pikirkan Sesuaikan materi ya. Oke. Baik Bu Zulaika, sangat bermanfaat sekali ya pembicaraan kita kali ini. Saya juga mendapat pengalaman yang mungkin belum pernah saya terapkan di mata pelajaran saya di IPA. Barangkali saya nanti menemui kasus yang sama dengan Bu Zulaika bisa saya coba. Bu Zulaika sendiri juga sudah menemukan solusi dan strategi atas permasalahan yang dihadapi. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita perlu seperti ini lagi ya Bu Zulaika ya, supaya bisa saling bertukar informasi gitu ya. Saya kira mungkin cukup dulu ya Bu Zulaika. Barangkali nanti jika masih ada yang ingin disampaikan bisa telepon atau ketemu lagi, kita janjian. Terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di topik yang berbeda mungkin ya.